Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang kali ini pada mata kuliah promosi kesehatan rumah sakit dan tempat kerja pada sesi ke-9. Baik, dengan topik materi kita adalah hubungan kesehatan kerja dan masyarakat. Promosi kesehatan rumah sakit dan tempat kerja dengan materi hubungan kesehatan kerja dan masyarakat. Promosi kesehatan kerja adalah upaya untuk perubahan perilaku pekerja yang merugikan supaya mempunyai kapasitas kerja yang lebih baik. Kemudian promosi kesehatan kerja merupakan bagian dari pelayanan pemeliharaan atau perlindungan kesehatan bagi pekerja. Jadi promosi kesehatan kerja suatu proses yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan pengawasan terhadap kesehatannya. Kesehatan kerja merupakan salah satu bidang kesehatan masyarakat yang memfokuskan perhatian pada masyarakat pekerja baik yang berada di sektor formal maupun yang berada di sektor informal. Promosi kesehatan kerja hal ini penting dilakukan dan menjadi perhatian oleh pihak perusahaan. Dengan adanya program kesehatan kerja yang membaik akan menguntungkan para karyawan secara material. Artinya akan terjadi nanti absensi yang jarang jadi harus hadir selalu, kemudian lingkungan kerja yang nyaman, kemudian karyawan akan betah bekerja. Kemudian program kesehatan kerja sebagaimana pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, pelayanan kesehatan kerja dan keselamatan masyarakat kerja. Menurut Mangkunegara, program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kemudian ruang lingkup dari kesehatan dan keselamatan kerja yang pertama promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Kemudian pelayanan preventif apa saja yang diberikan kepada pekerja? Yang pertama, pelayanan terhadap penyakit akibat kerja. Yang kedua, penyakit menular. Yang ketiga, ergonomi kerja. Yang keempat, lingkungan kerja. Yang meliputi pertama pemeriksaan kesehatan, yang pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan khusus. Kemudian memberikan imunisasi. Ketiga, kesehatan lingkungan kerja. Keempat, perlindungan dari bahaya kerja. Yang kelima, penyelesaian pekerja dan alat. Yang keenam, pengendalian bahaya lingkungan kerja agar ada dalam kondisi aman, seperti pengenalan, pengukuran dan evaluasi. Pelayanan promotif yang diberikan adalah peningkatan kesehatan pekerja, yaitu fisik dan mental pekerja senantiasa dalam kondisi baik. Kemudian pelayanan ini diberikan kepada tenaga kerja yang sehat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian meningkatkan motivasi kerja, mempertinggi efisiensi dan daya. Meliputi pendidikan kesehatan kerja, pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat, peningkatan status kesehatan umumnya, kemudian perbaikan status gizi, konsultasi psikologi, olahraga dan rekreasi. Pelayanan kuratif. Pelayanan kuratif yang diberikan kepada pekerja, pelayanan pengobatan terhadap tenaga kerja yang menderita sakit akibat kerja, yang meliputi pemberian pengobatan kepada pekerja
yang mengalami sakit dan diberikan pengobatan agar cepat sembuh. Pelayanan rehabilitatif, ya, pelayanan yang diberikan untuk pekerja yang sakit parah dan kecelakaan, ya, baik permanen atau tidak, ya, dilakukan sehari-hari, ya. Kemudian meliputi, ya, latihan dan pendidikan pekerja secara maksimal, ya. Kemudian menempatkan kembali tenaga kerja yang cacat secara selektif sesuai dengan kemampuannya. Penyuluhan pada masyarakat dan terapi sosial. Kemudian perlunya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan safety and health dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman. Kemudian perlunya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja untuk tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja. Kemudian mengembangkan budaya kesehatan dan keselamatan kerja, memahami ancaman dan bahaya di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian penyebab kecelakaan kerja yang kerap kali ditemui di lapangan adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau keduanya hal tersebut, ya, di atas terjadi secara bersamaan. Ada lingkungan kerja, ada manusianya. Kemudian perilaku manusia dalam bekerja dapat menciptakan munculnya risiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Perilaku yang tidak aman dianggap sebagai hasil dari kesalahan yang dilakukan baik oleh pekerja yang terlibat secara langsung, ya. Lingkungan kerja yang aman membuat pekerja menjadi sehat dan produktif. Faktor lingkungan kerja juga dapat meliputi, ya, tekanan yang berlebihan terhadap jadwal pekerjaan. Kemudian ini mungkin terkait dengan jam kerja, ya. Peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian kurangnya pelatihan keselamatan kerja yang diberikan kepada pekerja. Selanjutnya, kurangnya pengawasan terhadap keselamatan kerja para pekerja. Dari beberapa penelitian, ya, yang dilakukan oleh para ahli, yang dalam ini hasil penelitian Elviana mengatakan, ya, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina, ya, di wilayah Bramu Muli. Hal ini menunjukkan bahwa K3 berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan karena K3 yang diberikan rasa nyaman dalam bekerja dan kepercayaan yang tinggi akan mendorong meningkatkan perilaku kerja melalui jaminan, ya. Kemudian pengaruh secara simultan juga yang diteliti oleh Sari, ya. Lingkungan fisik dan non fisik terhadap kesehatan kerja dilakukan dengan pengujian F-test, ya. Dari hasil analisis, ya, diperoleh mempunyai pengaruh, ya, yang signifikan secara simultan terhadap kesehatan kerja. Jadi faktor lingkungan fisik maupun non fisik sangat berpengaruh terhadap kesehatan kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi sebagai kesimpulan kita adalah promosi kesehatan di tempat kerja itu sangat penting sekali, terutama dalam perubahan perilaku pekerja supaya tidak ada
timbul kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja atau resiko, ya. Jadi melalui promosi kesehatan memperkecil resiko terjadinya kecelakaan terhadap pekerja atau penyakit akibat kerja. Demikian materi ini, semoga bermanfaat.